Keterampilan dasar kader bidang kesehatan. Adapun subtema yang akan kita pelajari yaitu keterampilan pengelolaan posyandu, keterampilan bayi dan balita, keterampilan ibu hamil dan menyusui, keterampilan usia sekolah dan remaja, dan keterampilan usia dewasa dan lanjut usia. Keterampilan pengelolaan posyandu. Adapun keterampilan pengelolaan posyandu, ada kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu pertama, menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Langkah pertama, pendaftaran kartu ibu hamil, nifas atau menyusui, pendaftaran kartu bayi, balita dan anak usia prasekolah, kartu anak usia sekolah dan remaja, serta pendaftaran kartu usia dewasa dan lansia. Kemudian langkah kedua yaitu penimbangan dan pengukuran, di mana kader mengukur lingkar lengan atas dan menimbang berat badan ibu hamil. Kader menggunakan alat antropometri, timbangan badan, alat ukur lingkar kepala, panjang, dan tinggi badan untuk mengukur bayi dan balita. Kader menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah pada anak usia sekolah dan remaja. Dan kader menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah pada usia dewasa dan lansia. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu pencatatan, di mana hasil penimbangan dan pengukuran diplotting dalam buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA dan kartu bantu pemeriksaan di posyandu untuk disimpulkan dalam batas normal atau kurang atau lebih dari standar. Dan kartu bantu pemeriksaan di posyandu dapat diakses di sini ya. Selanjutnya, langkah keempat pelayanan kesehatan di posyandu yaitu pemberian tablet tambah darah dan tambahan makanan lokal untuk ibu hamil, terutama yang ke EK, pemberian imunisasi, vitamin A, obat cacing, serta makanan tambahan kaya protein hewani untuk bayi dan balita dengan berat badan kurang atau tidak naik, pemeriksaan hemoglobin, tablet tambah darah untuk remaja putri, pemeriksaan gangguan indera, screening TBC untuk usia 15 tahun ke atas, dan screening kesehatan untuk jiwa usia 18 tahun ke atas, dan pemeriksaan rapid test gula darah, screening gangguan indera, TBC, PPOK, kesehatan jiwa, serta screening lansia pada usia dewasa dan usia lanjut. Dan untuk kartu pelayanan posyandu dapat diakses di barcode ini ya. Selanjutnya kelima, yaitu penyuluhan kesehatan untuk semua kelompok usia. Kader memberikan penyuluhan ibu hamil, nifas atau menyusui, memakai buku KIA tentang tanda bahaya, isi piringku, PMT ibu kek, aktivitas fisik, ASI, dan KB. Kader memberikan penyuluhan orang tua bayi balita tentang tanda bahaya, isi piringku, PMT balita bermasalah gizi, ASI dan MPASI, imunisasi, vitamin A, obat cacing, stimulasi dan perkembangan, serta aktivitas fisik anak. Kader memberikan penyuluhan anak usia sekolah dan remaja mengenai isi piringku, aktivitas fisik, pencegahan anemia, rokok, nafsa, dan berisiko kehamilan remaja. Serta kader memberikan penyuluhan dewasa dan lansia tentang aktivitas fisik, germas, resiko penyakit tidak menular, obesitas, hipertensi, stroke, kanker, PPOK, TBC, diare, kesehatan jiwa, geriatri, serta edukasi kader. Adapun tugas kader dalam pencatatan layanan posyandu, baik manual maupun digital yaitu pertama, kader mencatat data ibu, bayi, dan balita di buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Kedua, kader mencatat pemeriksaan semua sasaran ibu, bayi, balita, usia sekolah, remaja, dewasa, lansia di kartu bantu pemeriksaan di posyandu serta di checklist kunjungan rumah pada saat kunjungan rumah. Ketiga, kader bisa memakai pencatatan digital melalui aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK berbasis NIK untuk imunisasi, PTM, dan lembar posyandu bayi balita. Dan keempat, kader juga dapat mencatat melalui chatbot WhatsApp seperti identitas anak, antropometri, ASI eksklusif, PMT, vitamin A, dan data ini otomatis membentuk grafik tumbuh kembang, serta juga menampilkan rekomendasi gizi dan terintegrasi ke ASIK yang dapat dimonitor di dashboard puskesmas. Dan untuk kartu bantu pemeriksaan dan checklist kunjungan rumah dapat diakses di sini ya. Selanjutnya, kunjungan rumah. Adapun persiapan yang dilakukan yaitu pertama, kader mengumpulkan data keluarga sasaran. Kedua, kader membagi tugas kunjungan antar kader. Ketiga, menentukan dan menyepakati jadwal kunjungan dengan keluarga. Serta keempat, menyiapkan formulir, buku, media edukasi, dan alat pemeriksaan sederhana. Adapun yang harus dipersiapkan dokumen dan media oleh kader yaitu
tanda pengenal kader dan buku percakapan sebagai panduan komunikasi. Folder checklist kunjungan rumah yang berisi formulir data keluarga, checklist untuk tiap kelompok umur, ibu hamil atau nifas, serta rekap hasil kunjungan. Buku KIA dan media edukasi kesehatan untuk penyuluhan singkat di rumah. Kit kader untuk pemeriksaan dasar seperti termometer untuk cek suhu tubuh, tensimeter untuk ukur tekanan darah, dan pengukur lingkar lengan atas dan lingkar perut untuk menilai status gizi dan risiko penyakit tidak menular. Selanjutnya, pelaksanaan kunjungan rumah, di mana kader datang ke rumah dan melakukan wawancara terhadap sasaran dengan memperhatikan rekapitulasi hasil pemeriksaan sasaran di posyandu. Formulir kunjungan rumah diisi dan diperlihatkan sesuai sasaran yang diwawancarai kader. Dan kader melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah serta melaporkan ke Pustu setiap minggunya. Adapun komunikasi efektif yang dapat dilakukan dengan SAJI, pertama salam, memberi salam saat bertemu. Kedua, ajak bicara, mengajak sasaran untuk berbicara atau berinteraksi. Ketiga, jelaskan dan bantu, memberikan penjelasan dan menawarkan bantuan. Dan keempat, ingatkan, memberikan pengingat atau tindak lanjut. Selanjutnya, pasca orientasi pelatihan, kader akan menerima tanda kecakapan kader TKK berdasarkan penilaian keterampilan pengelolaan posyandu oleh tenaga kesehatan saat pendampingan. Acuan penilaiannya adalah daftar tilik dan informasi lebih lanjut tersedia melalui pemberdayaan kode QR di sampingnya. Sub selanjutnya yaitu keterampilan bayi dan balita. Adapun langkah pelayanan posyandu pada sasaran bayi dan balita. Pertama, pendaftaran menggunakan kartu bantu dan buku KIA. Kedua, pengukuran antropometri, berat badan, panjang atau tinggi, lingkar kepala, dan lengan, yang hasilnya dicatat. Ketiga, pencatatan hasil dan penjelasan kesimpulan serta tindak lanjut oleh kader. Keempat, tindak lanjut tenaga kesehatan, mencakup pemberian imunisasi, vitamin A, obat cacing, dan PMT pemulihan berat badan. Dan kelima, penyuluhan kesehatan oleh kader meliputi materi gizi, imunisasi, stimulasi, dan lingkungan sehat. Selanjutnya, menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. Jadi, buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA ini memuat petunjuk penting mengenai penimbangan, pengukuran, plotting, tindak lanjut, stimulasi perkembangan, jadwal imunisasi, PD3I, tanda bahaya bayi balita, pemberian ASI eksklusif dan MPASI, obat cacing, dukungan bagi anak disabilitas, serta kesehatan lingkungan. Selanjutnya, kader melakukan penyuluhan ASI dan MPASI dengan menggunakan poster ASI eksklusif dan poster isi piringku, makanan pendamping bagi bayi dan balita. Menggunakan buku kesehatan ibu dan anak, dan dapat juga menggunakan makanan penyuluhan seperti food model. Berikut merupakan jenis-jenis makanan pendamping ASI bagi bayi dan balita berdasarkan usianya. Bayi usia 6 hingga 8 bulan, bayi usia 9 hingga 11 bulan, bayi usia 12 hingga 23 bulan, dan balita usia 2 hingga 5 tahun. Selanjutnya, penimbangan dan pengukuran panjang, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas anak, yaitu menggunakan alat-alat spesifik seperti timbangan, infantometer, stadiometer, serta pita ukur. Berikutnya, prosedur penimbangan berat badan bayi dilakukan dengan cermat. Pertama, bayi harus berpakaian seminimal mungkin, tanpa popok, topi, atau alas kaki. Kedua, setelah diletakkan di timbangan dan angka muncul, tekan tombol unit hold untuk mengunci hasil. Ketiga, catat hasilnya dalam kilogram dengan ketelitian 10 gram. Dan keempat, masukkan potkat ke grafik pertumbuhan sesuai usia dan jenis kelamin. Berikutnya, penimbangan berat badan balita. Prosedur penimbangan balita dimulai dengan memastikan balita memakai pakaian seminimal mungkin dan tidak memegang apapun. Balita kemudian berdiri tepat di tengah timbangan yang telah menunjukkan 0 kg hingga angka berat badan stabil. Kader membaca hasil dari layar timbangan, lalu mencatat berat badan dalam satuan kilogram dengan ketelitian 10 gram dan dipulot pada grafik pertumbuhan sesuai jenis kelamin dan usia. Selanjutnya, langkah-langkah pengukuran panjang bayi, yaitu pada pengukuran panjang bayi dimulai dengan melepaskan semua aksesoris seperti sepatu, topi, dan lain-lain. Bayi kemudian dibaringkan telentang dengan kepala menempel pada panel tetap. Pengukuran dilakukan oleh dua kadar, di mana satu kadar meluruskan tungkai bawah dan kadar utama menggeser papan kaki hingga menempel tegak lurus pada telapak kaki. Hasil dicatat dalam sentimeter dengan ketelitian 1 mm dan diplot pada grafik pertumbuhan. Selanjutnya, langkah-langkah pengukuran tinggi balita. Pengukuran tinggi balita memerlukan 2 orang dan diawali dengan melepaskan alas kaki serta aksesori balita. Balita harus diposisikan berdiri tegak oleh pengukur utama, sementara asisten memastikan 5 titik tubuh, kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel rata pada tiang ukur. Posisi kepala harus sejajar dan sebagai catatan penting, hasil pengukuran untuk balita di bawah 2 tahun yang diukur berdiri harus ditambah 0,7 cm. Selanjutnya, langkah-langkah pengukuran lingkar kepala.
Kader mengukur lingkar kepala balita dengan melepas penutup kepala dan aksesori rambut, lalu melingkarkan pita melewati ukur dahi, di atas alis, telinga, dan belakang kepala yang menonjol dengan tarikan agak kencang. Hasil angka di ujung pita kemudian dibaca, dicatat dalam sentimeter dengan ketelitian, satu angka di belakang koma, dan diplot pada grafik pertumbuhan sesuai usia serta jenis kelamin balita. Selanjutnya, cara pengukuran lingkar lengan atas balita oleh Kader, yaitu dilakukan dengan menekuk lengan hingga sudut 90 derajat untuk menentukan titik tengah antara ujung bahu dan ujung siku, lalu menandainya. Titik tengah tersebut kemudian dililitkan pita lila saat lengan diluruskan sejajar badan, pita dirapikan agar tidak terlalu ketat atau longgar, kemudian angka yang tampak dibaca dan dicatat dalam sentimeter dengan ketelitian satu angka di belakang koma. Selanjutnya, menjelaskan hasil penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan normal, kurang, dan tindak lanjutnya. Pertama, pertumbuhan baik bila berat badan anak naik mengikuti garis hijau sehingga menunjukkan pertumbuhan normal. Kedua, pertumbuhan tidak baik bila berat badan naik tidak memadai atau stagnan, yang digambarkan dengan garis kuning atau garis hitam. Ketiga, pertumbuhan tidak baik juga terjadi bila berat badan turun yang ditandai dengan garis merah di sebelah kiri dan merupakan tanda bahaya. Keempat, pertumbuhan tidak baik bila berat badan naik terlalu cepat hingga memotong garis naik ke atas, digambarkan garis merah di sebelah kanan dan berisiko mengarah ke kelebihan berat badan. Dan kelima, pada semua kondisi pertumbuhan yang tidak baik, berat badan turun, tetap, naik tidak mampu atau naik terlalu cepat, anak memerlukan tindak lanjut seperti penilaian gizi, perbaikan pola makan, dan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Berikut contoh pergunaan grafik panjang atau tinggi badan menurut umur. Titik merah ini adalah hasil pengukuran anak, lalu kita cocokkan dengan garis standar WHO. Kalau posisinya dekat garis hijau, berarti tinggi badan anak masih dalam batas normal. Namun, bila titik berada di bawah garis merah, berarti anak termasuk pendek atau sangat pendek, sehingga perlu perhatian lebih pada asupan gizi, dan bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Berikut stimulasi perkembangan, di mana Kader menjelaskan cara pengisian checklist perkembangan sesuai usia. Kader menjelaskan cara melakukan stimulasi perkembangan sesuai usia. Kader menjelaskan tindak lanjut atas hasil pengisian checklist perkembangan. Lalu, pemberian kapsul vitamin A dan obat cacing sesuai umur anak, yang mana manfaat vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak, dan pemberian obat cacing membantu mencegah dan mengobati infeksi cacing pada anak. Sementara penerapan PHBS menjaga anak tetap terlindungi dari cacingan. Selanjutnya, penjelasan imunisasi rutin lengkap, yaitu pelayanan imunisasi yang diberikan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya, seperti hepatitis, TBC, difteri, tetanus, pertusis, polio, dan diare. Melalui buku KIA ini, Kader dapat menjelaskan apa itu imunisasi rutin lengkap, jadwal imunisasi bayi dan baduta, serta manfaat tiap jenis vaksin. Misalnya, BCG mencegah TBC, imunisasi polio mencegah kelumpuhan, DPT-HB/HIV melindungi dari difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B dan radang selaput otak, PCV mencegah pneumonia, dan rotavirus mencegah diare berat. Imunisasi lanjutan adalah ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak. Berikut imunisasi yang diberikan sesuai jadwal sejak bayi sampai anak usia sekolah. Seorang anak termasuk sudah mendapat imunisasi rutin lengkap bila imunisasi bayi 0-11 bulan, imunisasi lanjutan usia 12-23 bulan, dan imunisasi anak usia sekolah dasar sudah terpenuhi. DPT, HB, HIV, dan campak rubella ulang. Saat SD atau madrasah ibtidaiyah, anak kembali mendapatkan campak rubella, DT di kelas 1, serta TD di kelas 2 dan 5 untuk mempertahankan kekebalan tubuhnya. Adapun imunisasi rutin dapat mencegah berbagai penyakit berbahaya pada anak, yaitu imunisasi HB0, melindungi dari hepatitis, imunisasi BCG mencegah tuberkulosis, sedangkan imunisasi OPV dan IPV mencegah kelumpuhan akibat polio. Imunisasi campak, rubella melindungi dari penyakit campak dan sindrom rubella kongenital, sementara imunisasi PCV mencegah infeksi pneumokokus seperti radang paru. Imunisasi DPT-HB/HIV melindungi anak dari difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, serta infeksi HIV yang bisa menyerang otak dan paru-paru. Dan untuk remaja, imunisasi HPV penting untuk mencegah kanker leher rahim. Dan berikut merupakan jadwal layanan imunisasi rutin lengkap, yaitu jadwal imunisasi bayi usia 0-11 bulan, jadwal imunisasi lanjutan baduta, dan jadwal imunisasi anak usia sekolah. Selanjutnya, Kader mampu menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Berikut
pemantauan tanda bahaya bayi usia 0-2 bulan, dan berikut pemantauan tanda bahaya balita usia 2-60 bulan. Subtema pelajaran selanjutnya yaitu keterampilan ibu hamil dan menyusui. Adapun langkah pelayanan posyandu pada sasaran ibu, pertama, kader mendaftarkan ibu menggunakan kartu bantu pemeriksaan dan mencatatnya di buku KIA. Kedua, kader mengukur lingkar lengan atas atau lila dan berat badan ibu, lalu menuliskan hasilnya pada kartu bantu dan buku KIA. Ketiga, kader mencatat hasil penimbangan dan pengukuran, kemudian menjelaskan kesimpulan serta tindak lanjut yang diperlukan. Keempat, tenaga kesehatan membenarkan dengan pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kurang energi kronis. Dan kelima, tenaga kesehatan memberikan penyuluhan menggunakan buku KIA mengenai pemeriksaan kehamilan, tanda bahaya, isi piringku ibu hamil dan nifas, ASI, aktivitas fisik, dan KB. Selanjutnya, menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas, di mana buku KIA yaitu buku pegangan penting bagi ibu hamil dan nifas yang harus dibaca dan dipahami bersama keluarga. Setiap ibu hamil menerima satu buku KIA dan bila hamil kembar akan mendapat satu buku tambahan yang selalu dibawa saat ke posyandu, kelas ibu hamil, puskesmas, klinik, bidan, atau rumah sakit. Dan tenaga kesehatan juga harus menjaga kondisi ibu dan bayi secara lengkap dan berkesinambungan. Selanjutnya, terdapat pencatatan pelayanan kesehatan ibu oleh kader seperti pengawasan minum TTD dengan kartu kontrol, surat persalinan, lalu kader juga melakukan edukasi kesehatan ibu seperti pemeriksaan, kelas ibu hamil, serta perawatan sehari-hari ibu hamil. Berikutnya, kader melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan menyusui. Dengan pastikan isi piringku ibu menyusui yang terisi lebih banyak dan bervariasi, terutama lauk sumber protein hewani seperti ikan, ayam, daging, telur, dan susu, sambil tetap membatasi gula, garam, lemak, kopi, dan teh agar kesehatan tetap terjaga. Lalu lengkapi dengan cukup minum air putih sekitar 14 gelas per hari pada 6 bulan pertama dan 12 gelas per hari pada 6 bulan kedua menyusui agar ibu bermata dari dehidrasi dan ASI tetap berkualitas untuk tumbuh kembang bayi yang optimal. Berikutnya pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas di fasilitas kesehatan. Kader menyuluh suami dan keluarga agar ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali, dengan 2 kali diantaranya oleh dokter, termasuk USG dan pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan USG pada kunjungan pertama dan kelima. Dengan memiliki BPJS, pemeriksaan menjadi gratis, sehingga ibu tidak perlu khawatir soal biaya. Lalu, bila pemeriksaan ibu hamil dan nifas belum lengkap, kader mengingatkan ibu dan keluarga untuk melengkapinya, serta menjelaskan manfaat pemeriksaan tersebut. Kader juga menganjurkan ibu nifas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali oleh tenaga kesehatan dan menggunakan alat kontrasepsi segera setelah melahirkan hingga 42 hari pasca persalinan. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam memantau berat badan, lingkar lengan, tekanan darah, serta kondisi janin, di mana lembar kurva ini adalah tanggung jawab tenaga kesehatan untuk mengisinya secara akurat. Sementara itu, kader memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga agar mereka dapat memantau perkembangan kondisi berdasarkan kurva tersebut. Jika kurva ditemukan belum terisi lengkap, kader harus proaktif mengarahkan ibu untuk segera meminta tenaga kesehatan melengkapinya. Secara spesifik, hasil penimbangan berat badan ibu wajib dicatat oleh tenaga kesehatan ke dalam grafik peningkatan berat badan yang tersedia. Selanjutnya, pentingnya pemantauan kesehatan ibu yaitu pertama, penimbangan berat badan bertujuan untuk mengetahui status gizi ibu dan mendeteksi secara dini apabila ada peningkatan berat badan yang tidak sesuai kurva. Kedua, pengukuran lila, lingkar lengan atas, dilakukan untuk menyaring ibu hamil yang berisiko mengalami kurang energi kronis (KEK). Ketiga, pengukuran tekanan darah, berfungsi sebagai screening awal untuk mendeteksi potensi terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Dan tujuan akhir dari ketiga pemantauan ini adalah untuk memastikan deteksi lebih awal dan penanganan yang tepat yang akan menghasilkan ibu sehat, pertumbuhan dan perkembangan janin optimal, dan berujung pada bayi lahir sehat dan selamat. Berikutnya, kader mampu menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah selama hamil, di mana jenis tablet tambah darah standar untuk ibu hamil adalah tablet atau kapsul yang mengandung zat besi dan asam folat. Berapa banyak tablet tambah darah diberikan?
Tablet tambah darah diminum selama hamil, sejumlah hari hamil. Kapan sebaiknya meminum tablet tambah darah? Sebaiknya diminum malam hari untuk mengurangi efek samping seperti mual, muntah. Apa saja efek samping minum tablet tambah darah? Mual, BAB hitam, gigi bernoda, dan lain-lain. Bagaimana cara minum tablet tambah darah agar khasiatnya optimal? Untuk memaksimalkan khasiat YTD, minumlah bersama vitamin C dan hindari konsumsi bersama zat berkatan, kopi, teh, dan lain-lain, susu, atau obat mah atau kalsium karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Selain itu, jangan minum saat perut kosong untuk mengurangi efek samping seperti perut perih. Selanjutnya, Kadar menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan nifas, di mana terdapat lembar pemantauan ibu hamil. Kadar memastikan pemantauan dilakukan oleh ibu atau keluarga setiap minggu, sedangkan pemantauan pada ibu nifas dilakukan setiap hari, atau 0-42 hari setelah persalinan. Berikan tanda checklist pada kolom sesuai kondisi ibu, dan apabila ditemukan kondisi ibu nifas pada kolom merah, maka segera rujuk di fasilitas kesehatan. Subtema berikutnya yaitu keterampilan usia sekolah dan remaja. Adapun pelayanan posyandu pada usia sekolah dan remaja yaitu: pertama, Kadar mendaftarkan sasaran usia sekolah dan remaja menggunakan kartu bantu pemeriksaan posyandu. Kedua, Kadar mengukur berat, tinggi, lingkar perut, dan tekanan darah, lalu mencatat hasilnya di kartu. Ketiga, Kadar menuliskan hasil penimbangan dan pengukuran, kemudian menjelaskan kesimpulan dan rencana tindak lanjut ke target. Keempat, tenaga kesehatan memeriksa hemoglobin, memberikan tablet tambah darah pada remaja putri, melakukan screening gangguan indera, TBC, dan kesehatan jiwa, serta menjamin hasil pemeriksaan. Dan kelima, Kadar memberi penyuluhan tentang isi piringku, aktivitas fisik, pencegahan anemia, bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja. Berikutnya, Kadar melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik yang didasarkan pada 4 pilar utama. Pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan. Kedua, membiasakan perilaku hidup sehat. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan keempat, memantau berat badan. Konsep isi piringku mengatur porsi makanan, di mana setengah piring diisi oleh makanan pokok dan sayuran, sementara setengah piring lainnya diisi lauk pauk, sumber protein dan zat besi seperti ikan atau daging, dan buah. Selain itu, penting untuk membatasi asupan gula, garam, dan minyak, serta memastikan kecukupan hidrasi dengan minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Berikutnya, Kadar menjelaskan pencegahan anemia melalui tablet tambah darah dan screening hemoglobin, yaitu pentingnya makan makanan bergizi yang mengandung tinggi protein, zat besi, buah, sayur, serta makanan yang kaya vitamin C, E, dan A. Lalu mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur setiap minggu, termasuk melakukan aktivitas fisik, minum air yang cukup 8 gelas per hari, serta cuci tangan pakai sabun. Lalu, Kadar menanyakannya pada remaja, apakah mengalami 5L, lemah, letih, lesu, lalah, lungai. Dan jika punya riwayat thalassemia di keluarga, segera periksa ke tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan akan melihat tanda fisik seperti konjungtiva mata dan telapak tangan yang tampak pucat, lalu melakukan pemeriksaan HB. Bila hasil HB kamu 12 gram per desiliter atau lebih, berarti tidak anemia. Kadar juga melakukan penyuluhan bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja. Pertama, kandungan bahaya dari rokok, yang mana rokok merupakan barang yang tidak sehat dan berbahaya, sebab di dalamnya terdapat banyak zat kimia beracun yang juga digunakan untuk keperluan industri. Contohnya adalah asam asetik, bahan pempesi, toluen, pelarut, dan granol, bahan peptisida, dan masih banyak lagi yang dapat merusak organ manusia. Kadar juga menjelaskan jenis nafsa dan efek pada tubuh. Pertama, jenis stimulan seperti kokain, syabu-syabu, ekstasi. Nafsa golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Kedua, depresan seperti morfin, alkohol yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang. Ketiga, halusinogen seperti tanaman ganja dan inhalan, golongan nafsa yang membuat penggunanya berhalusinasi dengan sifat merubah perasaan. Dan bahan adiktif lain seperti nikotin pada rokok atau kafein pada kopi. Adapun dampaknya yaitu mencakup masalah medis seperti kegagalan fungsi organ, serangan jantung, dan gangguan memori. Masalah psikis seperti skizofrenia, depresi, kecemasan, ketergantungan, dan resiko bunuh diri. Masalah sosial termasuk pertengkaran, kekerasan, dan perilaku merusak. Masalah ekonomi, penurunan produktivitas dan kehilangan pekerjaan. Serta masalah hukum, keterlibatan dalam kriminalitas hingga penangkapan oleh polisi. Berikutnya, kenali penggunaan narkoba, yaitu pertama, tahap coba-coba. Penggunaan narkoba memicu rasa ingin tahu, pengaruh teman, dan pergaulan. Gejala awal sulit dikenali, tapi terlihat pada orang terdekat seperti perubahan sikap, lebih sensitif, sering gelisah, serta merasa bersalah.
Pada tahap pemula, setelah melewati coba-coba, pengguna mulai memakai narkoba secara kebetulan karena merasakan kenikmatannya. Gejalanya meliputi sikap tertutup, jiwa resah, sensitif. Pada tahap berkala, setelah pemakaian insidental, pengguna narkoba terdorong memakai lebih sering dan teratur, misal setiap malam minggu sebelum belajar atau tampil. Gejala, sulit bergaul dengan teman baru, lebih tertutup, serta keakraban dengan keluarga sangat kurang. Pada tahap ketergantungan, pemakai narkoba sering memakainya dengan dosis yang semakin bertambah. Tanpa narkoba, menderita penderitaan dan tidak bisa beraktivitas. Gejala, sulit bergaul dengan teman baru, lebih tertutup, merampas, rela jadi bandar atau merampok demi narkoba. Berikutnya, Kader menyampaikan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa kepada masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui kegiatan ceramah, seminar, media sosial cetak, dan elektronik. Memberikan edukasi dan keterampilan kepada orang tua, dan jika anak terpapar nafsa, maka tetap tenang, jangan menghakimi anak, dan cari bantuan profesional. Mari cegah nafsa dengan ceria, cerdas intelektual dan emosional, empati dalam berkomunikasi efektif, rajin beribadah, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan. Asa, asih, dan asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Kader menjelaskan bahaya dan dampak kehamilan remaja, yaitu menghilangkan kesempatan tumbuh kembang optimal menjadi dewasa matang, menyebabkan terputusnya pendidikan, memperpanjang rantai kemiskinan, khususnya perempuan, meningkatkan risiko kekerasan dan kerentanan anak, menyebabkan ketidakmatangan psikologis, pendidikan rendah, ketidakmandirian finansial, konflik, gangguan mental, hingga perceraian di bawah 18 tahun. Hubungan seksual kurang 20 tahun, risiko kanker leher rahim, hepatitis B, HIV, kehamilan persalinan kurang 19 tahun, 3-7 kali lebih berisiko masalah kesehatan ibu bayi. Dampak antar generasi, anak lahir prematur, berat lahir rendah, gagal ASI, rentan penyakit. Adapun cara pencegahan perkawinan usia sekolah atau remaja. 1. Fokus menyelesaikan pendidikan dengan baik, raih mimpi atau cita-cita, prioritaskan pendidikan sebelum menikah. 2. Buka wawasan luas, ikuti kegiatan positif, bentuk nilai atau prinsip diri yang kuat. Dan 3. Dapatkan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif untuk memahami dampak kehamilan usia sekolah atau remaja. Subtema selanjutnya yaitu keterampilan usia dewasa dan lanjut lansia. Adapun pelayanan posyandu pada sasaran usia dewasa dan lanjut usia. Pertama, Kader melakukan pendaftaran menggunakan kartu bantu pemeriksaan. Kedua, Kader melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, dan hasil dicatat pada kartu. Ketiga, Kader melakukan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran pada kartu bantu, serta menjelaskan simpulan dan tindak lanjut. Keempat, tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan rapid test gula darah maupun screening kesehatan jiwa, serta menindaklanjuti hasil pengukuran. Kelima, Kader menyuluh kesehatan terkait aktivitas fisik, germas, cek kesehatan, resiko penyakit terbanyak seperti obesitas, hipertensi, stroke, kanker, PPOK, maupun geriatri, dan edukasi keluarga berencana. Selanjutnya, Kader melakukan penyuluhan germas, isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Pertama, edukasi gizi isi piringku, yaitu usia dewasa dan lansia membutuhkan asupan gizi seimbang setiap hari. 3-4 porsi makanan pokok seperti nasi, kentang atau jagung, 3-4 porsi sayuran hijau, 2-4 porsi lauk pauk seperti telur, ikan atau daging, serta 2-3 porsi buah. Selain pola makan ini, penting juga mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan minum 8 gelas air putih untuk menjaga kesehatan optimal dan mencegah penyakit. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, batas maksimal konsumsi harian per orang adalah gula 4 sendok makan atau 50 gram, garam 1 sendok teh atau 5 gram, dan lemak 5 sendok makan atau 67 gram. Berikutnya, Kader juga menjelaskan beberapa penyakit. Pertama, edukasi penyakit jantung koroner, di mana jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung karena otot jantung kekurangan darah akibat penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner, aterosklerosis. Gejala yang timbul seperti keringat dingin, nyeri dada, tekanan di dada seperti rasa berat sampai terbakar. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan periksa tekanan darah dan glukosa darah secara teratur, berhenti merokok atau hindari asap rokok, kurangi jumlah rokok jika sulit berhenti, jaga berat badan ideal, hindari obesitas, diet rendah kolesterol atau lemak jenuh, konsumsi makanan kaya omega 3, serat, sayur buah, olahraga teratur dan pemeriksaan kesehatan rutin. Berpikir positif, hindari stres berlebihan, memperbaiki pola hidup sehat, kurangi makanan berpengawet. Berikutnya, Kader juga mengedukasi penyakit hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah menetap, sistolik lebih dari 140 mm Hg, dan atau diastolik lebih dari 90 mm Hg. Gejalanya seperti sakit kepala, lelah, mual, sesak napas, pandangan kabur,
mudah marah, telinga berdengung, sulit tidur, hingga rasa berat di tengkuk. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan kurangi garam, kurang dari 1 sendok teh per hari. Aktivitas fisik teratur, jalan kaki 3 km, olahraga 30 menit, minimal 5 kali seminggu. Tidak merokok atau hindari asap rokok. Pola makan gizi seimbang, jaga berat badan ideal, dan hindari alkohol. Berikutnya, edukasi diabetes mellitus, yaitu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Gejala umumnya sering kencing, cepat lapar, sering haus, dan gejala tambahan yaitu berat badan turun cepat tanpa sebab yang jelas, kesemutan, gatal kemaluan atau keputihan wanita, penglihatan kabur, bisul hilang timbul, cepat lelah, luka sulit sembuh, dan ngantuk. Adapun cara pencegahannya dengan menjaga pola makan sehat. Hindari makanan lemak tinggi seperti keju, gorengan, kemasan, maupun natrium seperti mie instan. Lalu jaga porsi makan dengan piring kecil. Olahraga atau aktivitas fisik 30 menit per hari. Berhenti merokok dan banyak minum air putih untuk mengontrol gula darah atau insulin. Selanjutnya, tentang penyakit stroke. Stroke adalah gangguan pembuluh darah otak dengan defisit neurologik vokal atau global yang berkembang cepat, berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian, tanpa penyebab lain selain vaskular. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah, sehingga akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan, sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Selanjutnya, tentang penyakit kanker. Kanker adalah penyakit sel abnormal yang membelah tak terkendali, menyerang jaringan sekitar, dan menyebar melalui darah atau kelenjar getah bening. Sedangkan tumor adalah sel tumbuh tidak normal di beberapa bagian tubuh, bisa jinak atau ganas, tidak mempengaruhi jaringan sekitar. Edukasi kanker payudara. Gejalanya antara lain, benjolan teraba di payudara, kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk, luka payudara tak sembuh, keluar cairan dari puting, dan cekungan atau tarikan di kulit payudara. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan tidak merokok atau hindari asap rokok, jalani pola makan sehat dengan hindari lemak tinggi atau rendah serat atau pengawet atau pewarna, waspada, haid pertama kurang dari 12 tahun, menopause lebih dari 50 tahun, anak pertama lebih dari 35 tahun. Diberikan ASI eksklusif, deteksi riwayat keluarga kanker payudara, catat kalender menstruasi, dan waspada pasca operasi tumor payudara. Berikutnya, deteksi dini kanker payudara. Deteksi dini bisa dilakukan dengan S-ADARI, pemeriksaan payudara sendiri, dan S-ADANI, pemeriksaan payudara klinis. Hal ini bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin, agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan diri Anda ke dokter, karena jika menunda, berarti memberi kesempatan sel kanker berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Berikutnya, edukasi kanker leher rahim. Kanker leher rahim atau kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim dan menonjol ke puncak liang senggama. Gejala seperti nyeri panggul, haid tidak teratur, keputihan encer putih kuning berdarah seperti nanah, nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan spontan bukan masa haid, antara menstruasi, atau masa menopause. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan mulai aktivitas seksual 20 tahun atau tidak berganti pasangan, obati IMS atau radang panggul, jaga kebersihan kelamin, deteksi riwayat keluarga kanker leher rahim, hindari merokok atau asap rokok, kurangi jumlah kelahiran perempuan, serta tindak lanjuti deteksi dini abnormal dan perubahan imunitas. Dan untuk deteksi dini kanker serviks dapat menggunakan metode inspeksi visual dengan asam asetat, IVA, atau metode pap smear. Yang mana, tes ini perlu dilakukan oleh wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, terutama pada usia 30-50 tahun, yang dilakukan setiap saat atau setiap 3-5 tahun sekali di rumah sakit. Berikutnya, edukasi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, di mana PPOK adalah penyakit paru jangka panjang yang menghalangi aliran udara, sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Gejalanya seperti batuk kronik yang tak kunjung sembuh, tersengal-sengal saat melakukan aktivitas, sesak nafas, lemas, rasa berat di dada, dan berat badan menurun. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan tidak merokok, memakai masker untuk menghindari polusi, waspada saat usia 35-40 tahun, dan waspada ada riwayat dari keluarga. Berikutnya, kader kesehatan juga mampu melakukan deteksi dini. Pertama, deteksi dini hipertensi. Kader mengukur tekanan darah usia dewasa dan lansia dalam keadaan duduk 90 derajat dan tangan 360 derajat. Pengukuran dapat dilakukan 2 kali dalam seminggu dan dicatat di kartu pemeriksaan. Dan berikut klasifikasi hipertensi menurut JNV8 2003. Kedua, kader kesehatan mampu melakukan deteksi dini obesitas.
Kadar menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan usia dewasa dan lansia, kemudian dimasukkan ke kartu bantu Posyandu untuk dicek IMT-nya atau lingkar perutnya, dan catat di kartu pemeriksaan. IMT yang normal yaitu 18,5 sampai 25. Berikut klasifikasi IMT atau status gizi orang dewasa. Ketiga, kader kesehatan mampu melakukan deteksi dini PPOK. PPOK dapat dicegah dan diobati, yaitu ditandai dengan gejala respirasi yang persisten dan obstruksi saluran napas disebabkan karena kelainan pada saluran napas atau alveolar. Perlu diketahui sasaran PPOK berusia lebih dari 40 tahun dan merokok, dan hasil ditulis pada kartu pemeriksaan. Skor kurang dari 6, risiko rendah PPOK. Skor lebih dari 6, risiko tinggi PPOK yang harus melakukan pemeriksaan spirometri. Keempat, deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC. Jadi, siapa saja perlu diberikan obat pencegahan TBC seperti kontak serumah, ODH, dan orang dengan faktor risiko. Lalu checklist kunjungan rumah pada kartu pemeriksaan. Dan mengapa terapi pencegahan TBC atau TPT penting? Terapi pencegahan TBC diperlukan diberikan untuk mencegah terjadinya sakit TBC. Jika kita dapat mencegah terjadinya sakit TBC, maka akan mengurangi sumber penularannya. Kelima, deteksi dini kesehatan jiwa yaitu dengan instrumen Self-Reporting Questionnaire SRQ-20. Yang mana untuk mengetahui adanya gangguan mental emosional seperti gejala depresi, gejala ansietas, gejala kognitif, gejala somatik, dan gejala penurunan energi. Validitas yang cukup baik dalam hal sensitivitas dan spesifitasnya, terdiri dari 20 pertanyaan yang diisi langsung atau melalui wawancara, dan dapat diidentifikasi gejala-gejala gangguan mental emosional seperti gejala depresi, gejala ansietas, gejala kognitif, gejala somatik, dan gejala penurunan energi. Adapun interpretasi hasilnya yaitu bila skor lebih besar dari 6 jawaban ya, indikasi masalah kesehatan jiwa, lanjutkan dengan wawancara psikiater untuk konfirmasi gangguan jiwa. Dan bila pertanyaan tidak 17 dijawab ya, meski skor total lebih kecil dari 6, tetap menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa. Catat hasil di kartu bantu Posyandu dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keenam, deteksi dini geriatri. Pertama, mencatat hasil pemeriksaan screening aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) jika lansia mandiri atau dengan kemandirian ringan. Berikan edukasi kesehatan. Sedangkan bila lansia dengan ketergantungan sedang, berat atau total, rujuk ke petugas kesehatan agar dilakukan tindakan lanjut sesuai tingkat ketergantungannya. Yang kedua, mencatat hasil pemeriksaan screening lansia sederhana sekilas jika ditemukan satu atau lebih penurunan kapasitas intrinsik atau salah satu yang dicentang pada instrumen sekilas, dirujuk ke petugas kesehatan, baik di puskesmas atau di pustu. Dan berikut skor penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) dan screening lansia sederhana sekilas. Berikutnya, ketujuh, deteksi dini diabetes mellitus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. DM sendiri merupakan kadar gula darah melebihi nilai normal atau lebih dari 200 mg per dl dan saat puasa lebih dari 126 mg per dl, yang mana sasarannya usia 15-40 tahun. Alat dan bahan pemeriksaan antara lain alat pemeriksaan, glukometer, test strip, alkohol pad, alkohol swab, lancet, safety box, dan handscon. Adapun langkah pemeriksaan yaitu masukkan tes strip gula darah hingga gambar strip muncul. Bersihkan ujung jari, manis, tengah, telunjuk dengan alkohol swab, keringkan. Tusuk lancet atau autoklik secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Usap dengan kapas steril kering setelah darah keluar. Sentuhkan 1-2 tetes darah ke tes strip dan baca hasil glukosa darah. Berikutnya, melakukan penyuluhan keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak kehamilan, dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang sasarannya pasangan usia subur. Adapun metode alat atau obat kontrasepsi yang perlu kita ketahui. Pertama, non-jangka panjang, seperti kondom, yaitu selubung aret silinder dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Pil KB, yaitu hormon dosis rendah seperti hormon alami wanita, diminum setiap hari. Suntik KB, yaitu hormon dosis rendah, 2 jenis, 1 bulanan dan 3 bulanan. Kedua, metode jangka panjang seperti AKDR Copper, yaitu rangka plastik lentur kecil dengan kawat tembaga di sekitarnya. Implan, yaitu batang plastik kecil seukuran korek api yang melepaskan hormon alami wanita. MOW, yaitu bedah sukarela permanen untuk menghentikan kesuburan wanita yang tidak ingin anak lagi. MOP, yaitu potong dan ikat saluran sperma bisa tanpa bedah untuk menghentikan aliran sperma dari testis. Selanjutnya, kader dapat men-scan barcode berikut ini untuk melaksanakan penilaian keterampilan-keterampilan yang ada, serta pengelolaan Posyandu ya. Terima kasih telah belajar keterampilan penting sebagai kader Posyandu. Tetap jaga hidup sehat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.